Setelah naik turun dengan ekstrim sepanjang tahun, 1 bulan terakhir ini IHSG mulai kelihatan tenang, mondar-mandir di level 5.000 hingga 5.100. Beberapa kabar baik mulai mewarnai pasar, sehingga muncul harapan ada lagi peluang di akhir tahun. Berikut analisis dari Roy Samble, Professor for Finance and Investment di IPMI International Business School. Nah, kalau indeks harga saham gabungan ini, kalau kita lihat ini pernah jatuhnya waktu bulan Maret ya, sampai ke level 3.900-an, kemudian mulai rebound lagi ke level 4.800-an, turun lagi ke level 4.400-an, bolak-balik ke 4.800, kemudian breakout. Akhirnya terakhir udah di atas 5.000-an, sempat ke 5.000, hampir 5.400, 5.370-an ya, atau bulan Agustus yang lalu tuh. Kemudian sekarang ya masih sekitar 5.100-an gitu ya. Ya, tapi berarti itu sudah relatif cukup stabil di atas 5.000-an ya. Dan kemudian kalau kita lihat ke depannya, itu naik turunnya sebenarnya tergantung dengan berita COVID-19. Setiap kali mau ada lockdown langsung turun lagi dia, begitu dekatnya itu mau dibuka naik lagi gitu. Nah, ini akan terkait dengan itu salah satu yang besarnya ya. Tentu juga ada faktor-faktor lain ya. Misalkan kita bicara tentang pengumuman PDB-nya Indonesia ya, waktu itu sempat agak turun karena diumumkan PDB-nya ternyata bisa sampai minus 5,3 untuk yang kuartal keduanya. Nah, kita lagi nunggu pengumuman kuartal ketiga berikutnya lagi, kuartal keempat berikutnya lagi. Kalau dilihat dari dampaknya makronya terhadap IHSG, kalau dari dalam negeri ya, itu berarti kabarnya relatif lumayan baik karena udah mulai terjadi adjustment, penyesuaian ekonomi terhadap COVID-19-nya ini. Jadi diperkirakan kalau IHSG-nya itu akan bertahan di atas 5.000-an ya. Nah, kalau dengan kabar-kabar yang lebih bagus, sekarang kan masih 5.100-an, akan lebih mendekati ke 5.500-an. Apalagi biasanya tuh antara November Desember itu biasanya dari pengalaman selama 30 tahunan, Desember adalah bulan yang terbaik bagi IHSG ya. Lihat dari perilaku Desember yang cenderung paling baik di antara 12 bulan, dan bahwa kuartal keempat nanti sudah akan ada adjustment, ini udah mulai. Jadi Oktober, November, Desember ya, kita lihat kan ada kegiatan banyak yang sudah mulai pulih lagi, meskipun ya masih buka tutup ya, karena COVID-nya juga belum bisa diatasi dengan baik, meskipun kalau dilihat dari grafiknya kita sudah stabil tapi di atas ya, stabil korbannya stabil di atas. Dan kalau dilihat mortality rate-nya udah di bawah rata-rata dunia kita ya, udah di bawah 5% ya, kita sekitar 3%-an itu ya. Jadi sudah berhasil bagus, dan ada menurut World Economic Outlook Indonesia termasuk yang prestasinya di atas rata-rata lebih baik lah gitu, meskipun belum sepenuhnya bagus, tapi sudah dianggap di atas rata-rata. Itu adalah good news-nya ya. Dan juga kemarin juga kita lihat neraca perdagangan kita surplus 5 bulan terakhir berturut-turut selama Januari sampai September, malah surplusnya sampai 18 miliar US dollar, itu yang tertinggi sejak cukup panjang ya, 10 tahun terakhir mungkin tuh ya, rekor tertinggi lah. Ya, itu menunjukkan ada hal-hal yang positif, meskipun itu karena impornya banyak yang turun ya. Tapi ekspornya ternyata turunnya tidak terlalu banyak, itu menunjukkan resiliensi dari sisi ekspornya lumayan, padahal negara-negara yang lain GDP-nya lagi drop, kemungkinan mereka mengimpornya lebih sedikit, tapi ternyata ekspor kita masih bisa menyesuaikan diri, turunnya tidak terlalu banyak. Dalam 2 tahun terakhir ini investor milenialnya masuknya banyak banget ya. Jadi sebelumnya di bawah 1 juta, sekitar 1 juta total investor Indonesia, sekarang udah sampai beberapa juta, berlipat, udah di atas 3 juta ya. Tapi sebagian besar tuh yang karena ada online trading dan anak-anak muda yang masuk situ ya. Jadi karena anak-anak muda yang dimainkan biasanya mid size atau low size gitu. Dan kebetulan ya level mid-size low-size ada company yang sektornya memang lagi bagus zaman pandemi ya, farmasi contohnya itu ya. Itu kan naiknya kenceng ya, dari yang kimia farma dari 1.000-an jadi 4.000-an, waduh. Yang kayak begitu, karena diharapkan
produk-produk unggulannya dari farmasi atau yang herbal seperti Sido dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka sangat dibutuhkan masyarakat yang semakin concern terhadap kesehatan gitu. Tapi akan menunggu benar-benar realisasinya iya atau enggaknya kan kita lihat belakangan nanti ya. Itu kan euforia sementara juga ya. Dan kenaikannya rasanya udah terlalu tinggi juga tuh dari sektor-sektor itu tuh ya. Jadi yang bagusnya dilihat justru yang sektor-sektor yang memang stabil dan lebih rasional lah investornya dalam tradingnya atau dalam berinvestasinya ya, terutama ke blue chipnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat saham perbankan juga karena sempat turunnya cukup jauh ya, ada bank-bank besar ya. Kalau kita lihat bank besar ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI yang kayak begitu ya. Bank Mandiri 8 ribuan waktu Februarian gitu ya. Turunnya sampai separohnya waktu itu, sekarang sudah di 5.700-an ya. Tapi kan masih jauh dari high-nya ya, masih jauh dari high-nya. Potensial naiknya masih bagus ya. Dan tentu permodalan yang paling kuat itu bank-bank besar itu kan. Kalau dari bank besar BCA yang biasanya dianggap paling kuat gitu. Tapi sekarang BCA sebenarnya tuh dari segi price earning ratio-nya menurut saya sih udah tinggi ya. Udah sampai 25-26 lah. Dan juga kalau dari segi ini dividen yield-nya 1-2% kalau BCA ya. Ya kalau bank-bank pemerintahnya ini masih relatif dividen yield-nya masih relatif bagus ya. Mereka relatif liquid sebenarnya, cuma masih takut untuk memberikan kredit karena takutnya lagi banyak perusahaan yang harus di restructure. Nah itu memang tantangan dari perbankan gitu. Kalau dilihat dari data yang tersebar di publiknya itu katanya kalau non-performing loan-nya masih di bawah 5% bagus ya. Cuma kredit yang level yang mendekati non-performingnya itu di sektor perbankan diinfokan kan udah di atas 20% gitu ya. Jadi itu yang mengkhawatirkan dan harus terjadi restructuring supaya nggak keburu menjadi NPL dan bisa dipertahankan NPL-nya di bawah 5%. Selain itu yang bagus juga sebenarnya adalah pertambangan udah mulai kelihatan pulih ya. Tadinya kan jatuh banget ya, terutama yang batu bara ya. Karena harga minyaknya sempat dropnya sampai minus per barel. Nah sekarang kan udah relatif mulai naik, ekonomi dunia mulai pelan-pelan pulih kembali. China sudah mulai positif pertumbuhan ekonominya. Nah, dengan begitu permintaan terhadap barang-barang tambang emas komoditi juga akan mulai membaik gitu ya. Si JP Morgan juga baru upgrade harga emas katanya. Kenaikan bahwa harga emas akan diprediksi naik di atas 2.000 gitu kan. Nah dengan demikian juga biasanya kalau emasnya naik maka barang-barang tambang lain cenderung juga akan naik. Nah itu bisa jadi kabar bagus bagi pertambangan ya, dan dunia komoditi. Nah kalau komoditi bagus Indonesia yang diuntungkan.